Ya, salam Jas Indo. Akhirnya timnas main lagi satu match, match friendly. Dari sisi hasil nggak penting, tapi yang lebih penting adalah Sintayong mendapatkan peluang untuk bereksperimen, dan kita tahu bahwa dia sengaja tidak memanggil beberapa pemain yang bermain di luar negeri, beberapa penggantinya, tapi memang mayoritas masih pemain inti yang terakhir bermain di AFF. Terus gue selalu bilang waktu gue dulu masih pegang timnas, gue bilang kita itu butuh try out lawan tim lemah dan juga lawan tim bagus. Apapun skornya, yang penting adalah bereksperimen biar tahu kekurangan tim di mana, kelebihan tim di mana. Jadi in this case skor itu nggak penting. Dan sekarang untuk gue Timor Leste itu termasuk tim lemah, jadi semoga kedepannya akan ketemu dengan tim yang lebih bagus. Oke? Jadi gue bikin babak pertama dulu. Sekarang lagi break, bikin babak pertama, ntar menjelang habisnya bikin babak kedua, langsung babak kedua terus gue upload ya. Nah, di babak pertama dari detik awal kita udah bermain agresif. 4-2-3-1. Irfan sekarang di kanan, Rumakik di kiri, Dedik, Evan, terus Dewangga, Fahrudin sayap, dua wingbacknya kalau nggak salah baru ya. But anyway, secara overall tim ini bisa dibilang timnas senior, tapi memang banyak pemain muda. Sintayong mau lihat gimana performanya lawan U23. Oke? Di awal-awal Timor Leste itu nggak dikasih napas, di press tinggi, hilang bola, mereka dapat bola terus. Jadi nothing happening. Satu peluang Irfan Jaya nyaris, Dede kena tiang, Mistar kena tiang. Si Ricky passing di depan gawang, Dedik nyaris nggak masuk. Nyaris masuk tapi nggak masuk. Terus heading Ricky Kambuaya. Jadi secara overall permainan kita oke, not bad, cuman kadang masih terlalu buru-buru, masih terlalu speednya memang tinggi, dan masih kurang kombinasi, lebih ke crossing dan shooting dari jarak jauh. Walaupun shootingannya si Irfan bagus ya. Nah, mungkin pemain ini lupa bahwa sepak bola itu ada dua faktor, yaitu satu menyerang, satu bertahan. Kadang kalau kita tidak stabil di tengah, nggak balance, kita gampang sekali diserang dengan apa caranya? Dengan long ball. Oke? Ball possession kita menguasai fix. Nah, selama 40 menit ini si Timor Leste dapat satu peluang, satu setengah peluang, dan peluang ketiga itu gol. Golnya ajaib memang. Karena yang kalau nggak salah Dewangga yang jaga ya. Yang dilakukan Dewangga sudah benar pada saat dia mau syuting di sliding. Maka dari itu golnya deflect, melewatin kiper masuk. Oke, it happens, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah lu sebagai pemain belakang, kalau 5 meter nggak bisa passing seperti yang dilakukan Edo, itu masalah besar. Apakah Edo nggak bisa passing? Gue nggak yakin itu. Gue yakin Edo bisa passing, karena kalau nggak dia nggak bakalan dipanggil sama Sintayong. Yang jadi masalah adalah mental. Pada saat lu bermain tertekan, lu bikin kesalahan-kesalahan seperti itu, you make that mistake. Sesimpel itu. Oke? Dan itu gue juga lihat sering lihat lah pada saat gue masih ngelatih. Edo ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman dia membuat passing yang bahkan jarak dekat loh, passing yang fatal, bisa kena counter. Sayangnya tidak terjadi, kok sekali penalti. Nah, beruntung kipernya lagi bagus, oke, bisa ditahan penalti. Apakah itu layak penalti? Iya, layak penalti. Apakah itu layak kartu kuning? Iya, layak kartu kuning, karena dia nggak karena dia ke samping ya. Jadi kuning is oke. Dan beruntung juga kiper bisa nahan bola itu. Padahal sebenarnya penalti nggak jelek-jelek amat, tapi kipernya lagi bagus saja ke arah yang benar, reaksinya benar, dia pilih sudutnya benar, jadi dapat. Nah, beruntung cuma 1-0. Kalau 2-0 kita pengen lihat bangkitnya gimana nih.
Yang jadi masalah untuk gue dalam match pertama itu cuman lini tengah sama koordinasi lini belakang. Lini belakang itu kasih lawan terlalu banyak ruang. Mereka cover murni di tengah. Pada saat mereka murni di tengah, di belakang kiri kanan itu ada sayap, ada ruang kan, dan itu berkali-kali dimanfaatkan, bahkan kena terupas. Kalau gue bilang, kalau lu mau bermain man to man atau apa, kenapa nggak cover up? Apalagi kalau lawan satu, defender kita dua di belakang, kenapa nggak press aja? Toh masih ada satu orang di belakang. Ini harus diperbaiki karena lawan di AFF pun kita berapa kali kena counter yang sebenarnya nggak perlu. Oke, counter itu bisa terjadi kalau lu di menit 60-70 ngepres untuk ingin cari kemenangan, ingin cari gol, lu ambil risiko. Tapi ini kan dalam pertandingan ini baru mulai. Jadi ini pun juga akan menjadi pelajaran untuk pemain muda kita, bahwa kita harus bisa bagi ritme. Kapan momentum, kapan dalam pertandingan, yang penting kapan tidak. Lu nggak usah berikan segalanya di babak pertama karena masih ada babak kedua. Oke. Nah, sekarang kita tertinggal. Gue mau lihat strategi apa yang diterapkan di babak kedua. Karena kalau kita ambil risiko, paham, tapi at least gue rasa Sintayong tahu bagaimana apa yang dia harus lakukan untuk lebih bisa rapat. Salah satu, tidak memberi lawan ruang dan dijaga lebih rapat lagi, karena mereka kelihatan berapa kali serangannya, counternya itu dari sayap. Oke, itu dulu, kita lihat babak kedua seperti apa. Ya, masuk di babak kedua, ternyata Sintayong menggantikan Edo ya, dan gue rasa itu adalah hal yang baik untuk memproteksi Edo biar percaya dirinya tidak menurun. Tapi gue bilang dia definitely layak diberi kesempatan. Terus masuk si Ronaldo yang gue baru tahu pemain ini, dan juga abis itu masuk Marcelino. Di Twitter dibilang bahwa ini dua pemain muda, Ronaldo baru 17 tahun kalau nggak salah. Bahkan dibilang ya, ada beberapa orang di Twitter, netizen bilang suruh perhatikan dua pemain ini. Nah, Ronaldo kelihatan skillful, itu udah kelihatan lah. Dia nggak perlu banyak gerakan untuk bisa ngelewatin lawan satu. Tapi karena dia masih 17 tahun, kelihatan fisiknya kalah, dan posisinya berapa kali masih salah. Kayak dia tidak menutup, tidak membantu, but that's okay. 17 tahun, what do you expect? Match pertama pula. Jadi untuk gue performanya sudah bagus sekali, karena berapa kali dia pegang bola bisa bilang cukup berbahaya, walaupun di awal sempat ada diving ya, but that's okay. Semoga ini pemain lebih sering bermain, jadi mendapatkan jam terbang. Ini definitely sebuah apa ya, sebuah keuntungan buat timnas kalau bahwa timnas punya pemain seperti itu. Oke. Nah, babak kedua dengan masuknya Arhan sama Ronaldo, menurut gue lebih stabil, lebih balance. Irfan Jaya digeser ke depan sama yang kanan siapa, Rizky atau siapa namanya tuh. Itu lebih balance dalam arti mereka bisa mengantisipasi serangan balik, karena di babak kedua ya praktis nggak dapat peluang lagi Timor Leste. Oke. Terus ya kalau gue bilang man of the match untuk gue ya, itu Ricky Kambuaya. Bukan karena dia cetak gol, karena ini pemain selalu bermain stabil. Sekali-sekali dia cetak gol. Dan pemain kayak gini itu dibutuhkan. Gue lihat salah satu kekurangan pemain Indonesia itu adalah mental. Oke. Mental kita itu sering kali apa ya, cepat gugup, cepat stres, cepat tertekan, sehingga kita sering salah passing, sering salah apa namanya ya, salah crossing, salah kasih umpan, salah positioning, salah mengambil keputusan. Maka dari itu kehadiran pemain kayak Ricky Kambuaya itu penting untuk menjaga kestabilan, membantu pemainnya main sabar, timing tepat, semua oke. Bahkan dia juga bisa cetak gol, bukan pertama, ini keempat dalam 13 penampilan menurut Kusna ini, gue nggak tahu juga. Tapi golnya keren dan jatuh di momen yang tepat, di mana kita lagi on fire, lagi nyerang-nyerangnya, oke. Selanjutnya setelah 1-1 jelas kita
memberi tekanan, pressure seperti di 20 menit pertama di babak pertama. Permainan sih nggak jelek, gue bilang nggak jelek. Apakah ada progres? Ya dan tidak. Di babak kedua iya, di babak pertama tidak. Ini juga karena ada beberapa pemain muda yang terlalu nafsu sehingga mereka sering kehilangan momentum ya. Tapi nggak lama dari itu lahir gol kedua yang lewat penalti. Gue bilang itu kalau di Inggris itu nggak dikasih penalti karena yang melakukan hands itu berada, temennya itu bener-bener jaraknya 1 meter di depannya. Dia nggak bisa ngeliat bola. Memang tangannya aktif, tapi karena dia nggak bisa lihat bola, dia coba heading, bahkan dia agak membungkuk, kena tangannya. Kalau gue bilang di Liga Inggris itu nggak dikasih, karena tidak ada unsur kesengajaan. Dan dalam posisi seperti itu pula, oke, masuk 2-1, walaupun kipernya jatuhnya kurang cepat, tapi sudah bisa mengantisipasi. Habis itu kita kembali menguasai. Nah, inilah salah satu plus point kalau sebuah tim memiliki pemain yang bisa melempar jauh. Ini dilakukan oleh Arhan. Lemparannya itu lebih bahaya daripada corner kicknya dan membuahkan gol dari kiper ya. Gue nggak tahu harus ngomong apa, tapi hal kayak gitu nggak boleh terjadi. It's not acceptable untuk seorang kiper karena dia tip bolanya ke belakang. Yang harus dia lakukan, dan gue rasa kipernya juga tahu, adalah menonjok. Oke? Kalau menonjok, dan itu bola kan bukan dengan speed tinggi rendah, itu bola-bola benar-benar tinggi jauh. Kiper itu bisa melihat, bisa mengantisipasi itu bola. Ngerti nggak? Untuk gue ya nggak boleh lah. It's okay, 3-1. Nggak jauh kemudian lemparan si Arhan lagi kalau nggak salah crossing. Di heading masuk gol bunuh diri. Itu kipernya juga kalau lu lihat ada 2 defender. Ini gawang. Kipernya persis di tengah. Oke. Padahal kalau kipernya bisa berkomunikasi, teriak bilang buat gue atau loss apalah dengan apa biar pemain tahu bahwa itu buat kiper, dia gampang sekali menonjok. Tapi dia berdiri aja. Ini sebuah kesalahan juga. Dalam arti ya 2 gol ini jatuh dari langit. Kalau gue sering bilang gol jatuh dari langit, nah ini tipikal gol jatuh dari langit. But that's okay. Sekali lagi, gue tidak peduli dengan skor dan lain-lain seperti yang gue udah bilang sebelumnya. Ini cuma eksperimen. Nah, konklusinya apa? Konklusinya jelas bahwa timnas ini sangat tergantung oleh pemain-pemain yang luar. Nggak ada Witan, selesai di depannya. Irfan Jaya is Irfan Jaya. Butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol. Dedik is Dedik. Oke? Bukan, nggak banyak pilihan juga. Inilah seperti yang selalu dikomplain oleh Sintayong, karena striker di Liga Indonesia selalu pemain luar. Makanya dia komplain, gue nggak punya stok banyak striker. Oke? Mau nggak mau ya yang ada diambil. Itu yang jadi masalah. Tapi selama attacking midfieldnya bisa cetak gol, nggak masalah juga. Nah, tapi intinya adalah ya gue nggak ngerti ya, setergantung apa timnas ini dengan pemain kita di luar, Witan dan kawan-kawan, Egy, Asnawi. Karena kalau terlalu tergantung, this is bukan sebuah hal yang positif untuk gue. Kita nggak boleh tergantung oleh pemain-pemain luar, karena pemain tersebut bisa cedera kan, atau sakit, atau nggak bisa main, whatever alasannya lah. Maka dari itu gue bilang sebanyak mungkin bereksperimen sehingga whatever skornya Sintayong bisa mendapatkan pemain-pemain baru lagi. Karena di satu posisi untuk sebuah timnas minimal 3 orang, satu posisi itu minimal. Biar kalau satu nggak bisa, at least ada 1 starter dan 1 cadangan. Kalau perlu 4. Nah, nampaknya di posisi-posisi ini Sintayong masih
mencari. That's okay. Semoga gue cuma bisa berharap, dan gue percaya dengan gayanya Sintayong, dia mendapatkan pemain yang bagus. Tinggal diberi kesempatan aja pemain-pemain muda yang kita miliki, yang gue nggak tahu. Jadi tiap kali main, gue nggak tahu ntar di next matchnya tanggal 30 apakah ada pemain lagi yang diberi kesempatan, nggak ngerti juga. Yaudah, itu aja dulu. Thanks for watching.